Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarmini, NIM 856357421, Prodi PGSD Mahasiswa Universitas Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul uji coba bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Tujuan dari uji coba ini untuk mengetahui bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba kepada bahan makanan ini, mana bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Kita tetes satu persatu bahan makanan ini, 2 tetes atau 3 tetes. Pertama kita tetes dulu ke pisang. Lanjut ke buah apel kita tetes. Lanjut lagi ke nasi kita tetes. Lanjut lagi ke putih telur, lanjut lagi ke tepung, lanjut ke biskuit, lanjut ke margarin, dan kita lanjut lagi ke tahu putih, dan lanjut ke gula. Kita lanjut ke bahan makanan kentang. Bisa dilihat sendiri hasilnya, warnanya kelihatan, dan akan kita catat ke hasil pengamatan, berubah warna atau tidak ya, berubah warna biru, ungu atau tidaknya. Nanti kita catat setiap satu persatu bahannya, makanannya ya. Setelah kita menguji beberapa bahan makanan ini, diteteskan dengan betadin untuk menguji kandungan karbohidratnya. Di sini sudah terlihat ya, yang berubah warna biru kehitaman mengandung karbohidrat, yang tidak berubah atau warna kecoklatan, oren-oren, maka tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Kita lihat satu persatu, terlihat jelas pisang. Pisang ini berwarna biru kehitaman, namun tidak terlalu biru kehitaman ya. Jadi ini merupakan memiliki kandungan amilum, namun agak lemah atau sedang ya. Lanjut lagi ke apel, terlihat jelas warnanya tidak berubah, warnanya agak keoren-orenan, berarti tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Lanjut ke nasi, terlihat jelas nasi berubah warnanya menjadi biru kehitaman, berarti nasi mengandung zat karbohidrat atau amilum. Lanjut putih telur juga terlihat jelas warnanya kecoklatan atau oren, berarti telur rebus warna putih ini tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Lanjut ke tahu putih juga sama, tidak berubah ya, warnanya kecoklatan atau oren, berarti tahu putih tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Lanjut ke margarin juga sama, tetap coklat, berarti tidak mengandung amilum. Biskuit terlihat sangat jelas warnanya berubah biru kehitaman, berarti biskuit mengandung amilum.
Tepung terigu juga sama, warnanya menjadi biru kehitaman, berarti tepung mengandung amilum. Selanjutnya gula, terlihat jelas ya, gula itu warna kecoklatan oranye, berarti gula pasir tidak mengandung amilum. Terakhir yaitu kentang. Nah, bahan makanan kentang terlihat jelas, warnanya berubah menjadi biru kehitaman, berarti kentang mengandung amilum. Bahan dan alat yang digunakan: air putih, minyak sayur, santan, susu, margarin, lilin, 2 buah kemiri, kacang tanah, singkong, biji jagung, wortel, seledri, pepaya, 1 sendok, 2 pipet, 1 senter. Ada 10 sampul coklat, ada 12 sampul coklat ya. Pertama itu margarin, kemiri, wortel, seledri, biji jagung, susu, singkong, kacang tanah, minyak, pepaya, santan, dan air putih. Nah, di sini kita akan menguji lemak ya. Langsung saja kita ke prakteknya. Baiklah, kita langsung ke praktek ya. Untuk yang pertama, kita teteskan air pakai pipet. Kita sedot pakai pipet. Kita teteskan ke air putih. Nih, kita biarkan sampai 10 menit. Selanjutnya, kita teteskan minyak biarkan 10 menit. Nah, kita biarkan dulu 10 menit ya. Nah, selanjutnya proses yang sama juga kepada kertas yang lainnya dan ditunggu 10 menit. Selanjutnya kita ke kemiri. Nih, kemiri saya kecil-kecilkan saja kemiri ya. Nih, kemiri saya kecil-kecilkan. Terus saya gosok-gosok ke ini. 10 kali gosok ya. Nah, 10 kali gosok kemiri. Kita diamkan sampai 10 menit. Terus ini selanjutnya ke kemiri.
ya. Kita panaskan dulu. Kita panaskan margarinnya. Nah, sudah meleleh. Kita ambil pakai pipet. Kita teteskan. Selanjutnya, nih sudah ya. Selanjutnya kita ke yang lain lagi, ke seledri. Nah, seledri nih, tuh, seledri nih, saya ini kan lumut-lumutkan sampai kecil nih. Terus saya gosok-gosok sampai 10 kali ya. Gosok-gosok sampai 10 kali. Setelah digosok-gosok, buang. Terus kita lanjut lagi ke wortel. Wortel kita gosok-gosok. Wortelnya kita gosok-gosok ya, sampai 10 kali. Terus selanjutnya biji jagung. Biji jagung kita lakukan hal yang sama juga. Kita gosok sampai 10 kali. Terus kita lanjut lagi ke singkong. Nih, kita gosok juga singkongnya ya. Nih, kita gosok sampai 10 kali juga. Kita gosok. Lanjut lagi ke kacang. Sama juga kita gosok-gosok ya. Sini nih. Aduh. Ini kita gosok-gosok ya. Kita gosok-gosok nih minyaknya. Kita gosok-gosok kacangnya. Lanjut lagi pepaya. Nah, pepaya sama halnya kita gosok sampai 10 kali. Ini salah saya. Sampai 10 kali. Terus ke santan. Santan. Nih. Tunggu sampai 10 menit. Dan terakhir ke susu. Nih, susu. Ke susu. Nah, sudah masukkan ya. Kita tunggu sampai 10 menit. Selanjutnya kita akan mengecek menggunakan senter. Mengecek ada tidak bayangan-bayangan lemaknya di kertas sampul coklat ini. Yang pertama, kita akan mengecek di kemiri. Nah, kita lihat kemiri. Kelihat ya, ada bercak lemaknya. Kita catat bahwa kemiri ada lemaknya. Lanjut ke margarin. Di margarin kita bisa lihat ada bercak minyak juga ya. Berarti margarin masuk ke ada kandungan lemaknya.
Lanjut ke wortel. Nah, di wortel tidak ada sisa bayangan sedikit pun yang nempel di sampul ini. Berarti wortel tidak mengandung lemak. Kita catat tidak mengandung lemak. Tidak mengandung lemak. Kita lanjut lagi ke seledri. Nah, seledri kita cek pakai senter. Tidak ada ya, tidak ada. Berarti tidak ada bayangan lemaknya. Berarti seledri tidak mengandung lemak. Kita catat tidak mengandung lemak. Lanjut ke biji jagung. Biji jagung setelah kita senter tidak menyisakan sisa bayangan atau tidak ada yang menempel di sampul sampul coklat ini ya. Ini biji jagung, berarti kita tulis tidak ada kandungan lemak. Lanjut ke singkong. Nah, singkong juga tidak ada ya. Nah, singkong tidak ada kandungan lemak. Berarti singkong kita catat tidak ada kandungan lemak. Lanjut ke kacang tanah. Nih, kacang tanah meninggalkan sisa ya, kelihatan sangat jelas bahwa ada bayangan lemaknya. Berarti kacang tanah mengandung lemak. Pepaya. Nah, pepaya tidak ada bayangannya, berarti pepaya tidak mengandung lemak. Selanjutnya, santan. Santan, ketika kita senter sangat terlihat jelas bahwa ada bayangan lemaknya, berarti santan mengandung lemak. Terus lanjut ke minyak goreng. Nah, minyak goreng ketika disenter sama halnya dengan yang tadi ya, ada bayangannya, itu berarti mengandung lemak. Minyak goreng mengandung lemak. Lanjut air putih. Air putih ketika disenter tidak ada meninggalkan bayangan atau jejak, berarti air putih tidak mengandung lemak. Lanjut ke susu. Susu, ketika kita senter sangat terlihat jelas bahwa ada bayangan yang tersisa di sampul coklat ini. Nah, bayangannya ada, berarti susu mengandung lemak. Kita catat ya, susu mengandung lemak. Setelah kita uji, ada 6 bahan makanan yang mengandung lemak, yaitu ada kacang tanah, susu, santan, minyak goreng, margarin, dan kemiri. Dan jadi ada 6 bahan makanan yang mengandung lemak. Sedangkan 6 bahan makanan lainnya tidak mengandung lemak. Ada singkong, seledri, biji jagung, wortel, air putih, dan pepaya.